Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terpuji termulia namamu ya Tuhan yang kami kenal dalam Kristus Yesus. Kami kembali datang bersyukur karena kasih-Mu yang besar dalam setiap kehidupan kami. Kasih-Mu yang menuntun kami untuk boleh mendengarkan dan memperdengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Biarlah roh Tuhan menolong kami untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, ibu bapa yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Yohanes pasal 12. Ayatnya yang ke-20 sampai ayat yang ke-33. Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 33. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita, demikianlah firman-Nya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku di mana aku berada. Di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita saat ini, kematian Yesus mendatangkan keselamatan. Kematian Yesus mendatangkan keselamatan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita sering membaca dan mendengarkan firman Tuhan, beberapa kali Yesus menyerukan kepada murid-murid agar murid-murid jangan memberitahukan kepada orang banyak tentang siapa dirinya dan apa yang akan terjadi dalam dirinya. Dia menunda-nunda
waktu agar murid-murid tidak segera mungkin menyampaikan apa yang mereka lihat, mereka saksikan dan dengarkan dari Yesus. Tetapi firman Tuhan saat ini, Yesus dengan terang-terangan menyampaikan bahwa kematiannya akan berlangsung. Kematiannya sesaat lagi akan terjadi, dan itu bukan hanya disampaikan kepada murid, tetapi kepada semua orang yang datang kepada dia dan mendengarkannya. Firman Tuhan ini terjadi ketika ada beberapa orang Yunani yang akan beribadah. Mereka datang kepada Filipus, Tuhan, dengan kata Tuhan ini seolah-olah mereka memang memohon agar Filipus mempertemukan Yesus dengan beberapa orang Yunani tadi. Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Tuhan Filipus tadi datang kepada Andreas, dan kedua murid Yesus tadi datang kepada Yesus. Ada yang mencari-cari Engkau. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yesus merasa ini adalah waktu yang tepat di mana dia harus memberitakan kematian dan apa yang akan terjadi setelah kematiannya. Kalau kita melihat mengapa orang-orang Yunani, beberapa orang Yunani mencari Yesus, karena mereka ingin melihat, menyaksikan secara langsung, yang mungkin mereka hanya mendengar kabar tentang mujizat yang dilakukannya. Terlebih kalau kita melihat ayat sebelumnya, Lazarus yang dibangkitkan dari kematian. Dan mungkin banyak hal yang membuat mereka penasaran untuk bertemu dengan Yesus. Sehingga Yesus menggunakan waktu ini dengan tepat dengan menceritakan kalau dirinya akan mati. Yesus mengumpamakan dirinya sebagai sebiji gandum. Ketika biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, maka biji gandum itu akan tetap satu. Tetapi ketika biji gandum itu jatuh ke tanah dan mati, dan akan menghasilkan banyak buah. Itu berarti Yesus mau katakan dirinya harus mengalami yang namanya kematian. Dan kematian itu harus dilaluinya melalui penderitaan di kayu salib. Dikala dia mati, di sanalah keselamatan dapat diperoleh oleh umat manusia yang berdosa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apakah Yesus tidak bergumul tentang penderitaan dan kematiannya ini? Dia benar-benar bergumul. Dia benar-benar merasakan kegentaran untuk menjalani penderitaan itu. Tetapi apa yang dikatakan Yesus? Memang untuk itulah aku datang ke tengah-tengah dunia ini. Yesus sadar, Yesus paham kedatangannya ke tengah-tengah dunia ini adalah utusan Allah yang menyelamatkan manusia. Dan keselamatan itu tidaklah mudah, tetapi harus melalui penderitaan kematiannya di kayu salib. Yesus berseru, "Ya Allah, muliakanlah nama-Mu. Aku telah memuliakannya dan akan memuliakannya lagi." Melalui kematian Kristus, nama Tuhan dipermuliakan. Setelah peristiwa kematian, peristiwa kebangkitan, nama Tuhan kembali dipermuliakan.
Jadi jangan pernah kita berpikir Yesus tidak bergumul. Dia bergumul, tetapi dia akui kalau kedatangannya ke tengah-tengah dunia ini memang harus mengalami penderitaan. Sehingga Yesus katakan, Bapak, Ibu, saudara-saudara, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus berada bersama dengan aku. Dia harus hidup melayani aku. Dan barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, suatu kehormatan kita boleh terima seperti yang dikatakan Yesus ketika kita benar-benar memberikan hati, waktu, pikiran, tenaga, bahkan harta kita untuk melayani Tuhan, ikut bersama dengan Tuhan. Tentu ikut, pasti di dalam keikutsertaan kita, di dalamnya ada banyak penderitaan, ada banyak pergumulan. Itu yang dikatakan Yesus, siapa yang mau mengikut aku, dia harus memikul salib. Tetapi ketika kita setia hidup dalam penderitaan salib itu, ternyata ada hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang membuat hidup saya, hidup Bapak, Ibu, saudara-saudara merasakan keselamatan yang dari Tuhan. Penderitaan Yesus yang harus mati di kayu salib itu mendatangkan keselamatan, menghasilkan buah. Buahnya apa? Kita tidak lagi tunduk dan takluk oleh dosa. Dosa tidak lagi berkuasa atas kita, tetapi Allah telah memenangkan kita melawan dosa melalui kematian Kristus Yesus. Saudara-saudara, Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama, tidak akan ada yang namanya kesenangan itu dialami oleh manusia tanpa mengalami penderitaan terlebih dahulu. Orang yang senang, orang yang sukses, kalau kita boleh tanya, kalau kita boleh perhatikan dan selidiki, di masa-masa lalunya pasti dia mengalami kesusahan dan penderitaan. Tetapi penderitaan itu adalah menjadi penyemangat bagi hidupnya untuk meraih keberhasilan. Kalau kita contohkan bagaimana orang tua bahagia bisa menyaksikan melihat anaknya selesai menyelesaikan studi S1-nya dan telah diwisuda, betapa bahagianya dia. Tetapi kebahagiaannya itu apakah murahan? Tidak. 4 tahun, 5 tahun dia berjuang, berdoa kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, berjeri lelah, bercucuran keringat untuk mendapatkan uang demi menyekolahkan anak itu. Tetapi ketika penderitaan itu dia lewati, maka kebahagiaan dia akan rasakan. Keselamatan yang kita peroleh, kebahagiaan tentunya yang sudah kita rasakan, itu jangan pernah kita melupakan karena penderitaan Kristus. Hasil dari penderitaan, hasil dari salib, kita bebas dari dosa. Yang kedua, ketika Tuhan katakan, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus bersama dengan aku. Barang siapa yang melayani aku, dia akan dihormati Bapa.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagi kita yang sudah terjun dalam dunia pelayanan, kita bersyukur ada bagian-bagian yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Bagi kita yang belum terjun dalam dunia pelayanan, cobalah beri hati, waktu, dan segala potensi yang dalam diri kita, sehingga kita setia, taat dalam melayani Tuhan. Mengapa kita harus melayani Tuhan? Mengapa kita harus mengikut Tuhan? Tentu jelas alasannya. Karena kita telah ditebus dan karena kita telah diselamatkan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, kita harus imani proses Yesus disalib adalah proses yang begitu sangat penuh dengan ketakutan, kegentaran, dan kecemasan. Walaupun demikian, Yesus tetap percaya kalau rencana Allah dalam dirinya itu akan membuat semua manusia yang berdosa dibebaskan melalui peristiwa salib. Oleh karena itu bersyukurlah, karena salib, karena kebangkitan, kita telah diselamatkan karena anugerah, bukan karena kebaikan kita, bukan karena jerih payah kita, tetapi anugerah dan kasih Tuhan semata. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu mengajari dan mengingatkan kami kembali bagaimana salib yang Tuhan harus rasakan, kematian, kebangkitan yang harus Tuhan Yesus jalani. Itu membuat kami merasakan hasil dari salib penderitaan Tuhan, yaitu keselamatan. Tuhan telah tebus dosa kami. Tuhan telah selamatkan kami dari maut. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan. Biarlah hidup kami setia melayani Tuhan, taat kepada Tuhan, dan kami benar-benar memberikan hati waktu kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang berkenan di hadapan Tuhan. Roh-Mu yang menolong kami untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.